Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Perkenalkan, saya Nurul Lutfia. Saya di sini sebagai moderator dalam kegiatan ini. Di samping saya telah hadir Bapak Ahmad Hidayat, SPD, selaku guru di SMA N1 Compreng, sekaligus narasumber kita pada hari ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih Bapak telah hadir di kegiatan ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan riwayat hidup dari Bapak. Beliau bernama Ahmad Hidayat, SPD. Lahir di Ciamis 10 Maret 1966. Beliau tinggal di Karangsari, RT 28, RW 11, Desa Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Riwayat pendidikan: SD di Ciamis, SMP di Ciamis, SMA 2 imparsial atau relawan. Hobi menyimak keindahan. Moto hidup: jangan lewatkan kesempatan. Materi kali ini adalah tentang gerakan literasi sekolah. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini materi yang digagas oleh para aktivis MPLS tahun ajaran 2020 ya, 2020-2021. Bapak ucapkan terima kasih. Dan materi kali ini adalah mengenai gerakan literasi. Dari kata gerakannya aja ini sudah merupakan sebuah aktivitas tidak dilakukan satu orang dua orang. Kalau udah gerakan, ya. Nah, dari literasi ini kalau diteliti secara etimologis itu adalah membaca, ya, membaca, menyimak. Ini kegiatannya di situ, membaca, menyimak, ya, terus berbicara dan menulis di situ. Itu daripada gerakan di dalamnya ya, seperti itu. Kalau secara luas ya literasi itu banyak sekali. Rambu-rambu di jalan aja literasi. Rambu-rambu di jalan, ada lampu merah, ada belok kanan, belok kiri, itu literasi, kan dibaca ya. Oh, ini panah ke sini, oh ini adalah tanda silang, itu juga literasi kalau sejarah. Jadi kalau orang yang menerobos lampu merah, yang menerobos tanda-tanda rambu-rambu jalan itu tidak dengan baik, itu sudah tidak menerima sebuah manfaat dan dampak dari gerakan literasi. Jadi buta huruf itu, orang buta huruf yang begitu. Seperti itu. Cuman kalau tulisan-tulisan dalam di jalan-jalan atau di persimpangan jalan itu dimunculkan dalam bentuk lambang. Lambang belok kanan, belok kiri, ya, terus lurus, terus silang. Nah itu bagian secara luas dari literasi itu sendiri. Sebab kalau di jalan itu ditulis belok kanan, belok kiri, lurus, tidak boleh melewat. Wah, itu jalan itu penuh dengan tulisan. Bisa dibayangkan ya? Itu akan penuh dengan tulisan. Terus ada lampu merah, berhenti, maju. Terus ada juga tidak boleh menyalip, tidak boleh menyalip ke kiri, tidak boleh menyalip ke kanan. Wah, itu jalan itu penuh dengan tulisan, seperti koran itu di jalan. Maka literasi untuk di fasilitas-fasilitas umum itu dimunculkan dalam bentuk lambang. Oke. Nah ini testimoni dari UNESCO ya, kegiatan literasi ini
identik dengan aktivitas membaca, ya, aktivitas membaca, menulis, ya. Namun dalam sendiri Praha itu di mana? Praha itu di Cekoslovakia, ya, itu di Eropa Timur. Tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seorang berkomunikasi dalam masyarakat, ya. Literasi bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Nah, seperti lambang-lambang tadi itu kan dengan budaya. Nah, ini deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi lambang-lambang tadi, terus menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisir menggunakan dan mengkomunikasikan. Nah, jadi ini merupakan sebuah kegiatan penelitian. Ya, jadi kalau yang ungkapan yang ini itu adalah kegiatan penelitian, itu adalah merupakan kegiatan literasi, mengidentifikasi, ya, terus memilah-milah gitu, ya. Nah, tetapi nanti diwujudkan dalam bentuk sebuah laporan, ya, dibentuk dalam sebuah tesis, ya, dibentuk dalam sebuah skripsi juga. Itu adalah merupakan sebuah kegiatan literasi yang nyata, ya, bisa diperiksakan, bisa diajukan, ya, judulnya juga disidangkan dulu. Nah, itu kalian nanti akan mengalaminya pada waktu di perguruan tinggi. Next, ya. Nah, di sini ada gerakan literasi GLS, yang merupakan suatu usaha kegiatan yang bersifat interaktif, ya, dengan melibatkan warga sekolah, ya, peserta didik, guru. Terus di sini ada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Ini keterlibatannya lembaga pendidikan yang mewadahi, ya, supaya gerakan ini betul-betul terarah kepada sasaran, ya. Terus juga dukungan-dukungan yang lain, ya, berkooperatif dengan elemen upaya yang ditempuh untuk mewujudkan kegiatan 15 menit membaca, guru membacakan buku dan ke sekolah. Nah, ini kalau di luar negeri, ya, ini mengevaluasi budaya orang luar negeri. Orang-orang luar negeri, literasi itu sudah sangat usang. Banyak orang yang bertabrakan di jalan sambil baca novel. Banyak orang yang bertabrakan sambil membaca buku-buku di perkuliahan. Jadi tidak sedikit kejadian-kejadian bertabrakan di jalan. Di Jepang, di Inggris, di Amerika, ya. Terus juga di Eropa Barat, di benua-benua lain yang sudah sangat maju gerakan literasinya. Selandia Baru juga sama, ya, sekedar menunggu angkot, sekedar menunggu angkutan umum, dia itu menyempatkan membaca. Kalau sekarang mungkin menggunakan gadget, ya. Kalau sekarang menggunakan, tapi kalau sekarang menggunakan gadgetnya itu menunggu pacar, ya, sambil ngechat dan sebagainya, gitu. Nah, maka dari itu anak-anakku, terutama ini peserta MPLS, tidak dilarang dan tidak diharamkan untuk menggunakan gadget semodern apapun. Yang penting kalian harus bijak dalam menggunakannya supaya seimbang antara edukasi dengan hiburan. Itu aja. Bapak secara pribadi dan secara kelembagaan tidak melarang kalian itu menggunakan gadget semodern apapun, terus membuka apapun. Tetapi kalian harus bijak, seimbang antara edukasi atau pendidikan yang diperlukan dengan hiburan, ya. Ada gamenya dan sebagainya, ada nyanyiannya dan sebagainya. Next, ya. Ini komponen literasi. Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun katanya mencakup keterampilan berpikir. Ya, di dalam menulis, dalam membaca itu ada yang dikatakan keterbacaan. Jadi bukan hanya membaca, gitu. Jadi kalau ditanya ya orang yang tidak menggunakan keterbacaan, apa yang kamu baca? Saya nggak tahu isinya. Mengapa? Saya kan ditugaskan membaca.
Nah ini adalah membacanya tidak berpikir. Saya nggak tahu isinya sama sekali. Silakan kamu bertanya ke pembaca berita. Apa yang Anda baca? Saya nggak tahu. Saya tugasnya hanya membaca. Nah berarti ini membacanya tidak membaca sambil berpikir. Yang disebut dengan istilah tidak memiliki keterbacaan. Ada membaca, ada keterbacaan. Kalau keterbacaan jelas bukan hanya membaca, tetapi maknanya dari awal sampai akhir secara detail itu paham. Itu dikatakan berbaca sambil berpikir, berpikir, ya, menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditor dan sebagainya. Nah ini Clay tahun 2001 dan Ferguson, ya, di situ menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan ini bukan main. Ini lebih luas lagi. Di dalam bahasa itu ada yang dikatakan language mechanic dalam bahasa. Language mechanics. Ada juga bahasa language medic. Jadi bahasa medis, bahasa mekanik. Seperti ada seher, gitu ya, ada piston. Itu ada language mechanic. Nah, makanya di sini teknologi itu maksudnya, ya. Terus di sini ada juga yang berkaitan dengan kesehatan, ya. Ada apa di situ? Ada yang dikatakan pengukur suhu, termometer. Itu bahasa-bahasa yang terkumpul di dalam yang dikatakan language medic atau medic language, ya. Bahasa-bahasa medis. Terus ada language mekanik. Bahasa-bahasa mekanik yang seperti tadi, bahasa-bahasa yang di dalamnya itu adalah mengenai mekanik, mengenai teknologi, ya. Nah, teknologi yang kaitan dengan mekanik secara lengkap. Nah, maka di sini literasi itu luas sekali, ya, dengan teknologinya, gitu ya. Konteks Indonesia literasi dini diperlukan sebagai dasar memperoleh berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Next. Ya, 1, literasi dini, ya, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan. Nah, ini yang disebut bahasa lisan itu disebut bahasa ibu, ya. Bahasa lisan itu adalah kaitannya dengan bahasa ibu. Ibu menggunakan bahasa Jawa, maka anaknya pasti menggunakan bahasa Jawa. Ibu menggunakan bahasa Indonesia, akan pasti bahasa Indonesia. Bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa NTT dan sebagainya. Ini adalah semuanya kaitannya dengan bahasa-bahasa lisan. Itu kaitannya dengan bahasa ibu. Nah, terus dengan lingkungan sosial di rumah, tuh ya, pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi. Ini bahasa dini, ya. Bahasa dini itu adalah ada kaitannya dengan bahasa ibunya. Bahasa ibunya itu pasti dengan bahasa daerah ibunya. Maka anak akan menggunakan bahasa daerahnya. Yang kedua, literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Ini adalah sesuai dengan 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, menulis, ya. Kemampuan untuk kepentingan kalkulasi, ya, mempersepsikan informasi, ya, mengomunikasikan serta menggambarkan informasi berdasarkan literasi dasar atau basic literacy. Terus yang ketiga adalah literasi perpustakaan, ya, library, ya, literasi antara lain memberikan pemahaman secara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi. Ya, ini semuanya kaitannya dengan bacaan yang Bapak genggam, gitu ya. Fiksi, non fiksi, gitu ya. Fiksi berarti apa? Ini adalah cerita rekaan, hayalan, imajiner, ya, seperti itu, imajiner. Kebalikannya itu adalah non fiksi, ya. Non fiksi itu adalah nyata, gitu ya. Pelajaran menemata dibuktikan dalam bentuk-bentuk novel. Sebaliknya kalau non fiksinya dibuktikan dalam bentuk-bentuk karya-karya ilmiah. Nah, ini adalah
literasi yang ketiga yang kaitannya dengan perpustakaan. Sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengidentifikasian. Ya. Nah, itulah kira-kira untuk yang ketiga. Yang keempat, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media seperti cetak atau koran, ya. Seterusnya juga elektronik, televisi juga, ya. Jadi kalau di televisi itu kan tidak melulu dalam bentuk tulisan, gerak-gerik para aktornya itu juga merupakan bagian dari media cetak, media elektronik, ya. Di situ ada televisinya, radionya, ya. Ada media digital, media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Ini sudah tidak asing lagi karena kalian punya gadget, ya. Yang kelima adalah literasi teknologi, ya, yaitu kemampuan memahami, ya, kelengkapan mengikuti teknologi seperti perangkat keras, ya, atau hardware, ya, dan software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dan memahami teknologi untuk mencetak, memprestasikan, dan mengakses internet. Dalam praktek-prakteknya, pemahaman penggunaan komputer, ya, di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan dan sebagainya. Ini adalah memahami semua konten-konten yang terdapat dalam media elektronik, mencakup hardware dan softwarenya, perangkat lunak dan perangkat kerasnya, seperti itu. Nah, makanya tadi kan Bapak sampaikan ada yang disebut mekanik, ya, mekanik language itu bahasa. Ini di sini seperti di sini juga sudah terlihat gitu ya, hardware kan, itu bahasanya seperti itu. Ada software. Nah, makanya di pembukaan tadi tentang bahasa-bahasa sudah terbagi antara bahasa-bahasa yang sifatnya ditulis, ya, ada yang bahasa yang sifatnya diucapkan, ya, atau bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Next. Nah, yang keenam, literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut, ya, dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung baik dalam bentuk cetak, auditori maupun digital perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring. Nah, itu tadi, ya. Kalian tidak dilarang, tidak diharamkan memiliki gadget yang mahal, yang sangat lengkap, ya, fiturnya yang sangat menarik sebagainya. Tetapi kebijakan akhir itu terdapat pada diri kalian supaya menyaring, ya, supaya menyaring. Ini adalah merupakan fasilitas literasi yang sangat modern, fasilitas literasi yang sangat cepat, bisa mengakses sampai ke dunia manapun, ya. Mungkin saja nanti sampai ke akhirat, ya, gitu ya. Ini ke dunia manapun. Jadi dunia itu dengan adanya alat seperti tadi, alat literasi yang modern ini sangat kecil sekali. Kita berbicara di Eropa seperti berbicara di pinggir rumah, di belakang rumah, padahal dia yang di kontaknya aja di Norwegia, ada yang di Finlandia, ada yang di ada yang di Portugal, gitu ya. Seperti di pinggir rumah, di belakang rumah. Padahal dia itu ngobrol yang dari Jerman, ya, yang dari Inggris, yang dari Serbia, dari mana-mana gitu. Nah, itulah terasa sekali, ya, zaman sekarang atau zaman now, ya, literasi itu semakin luas. Maka dampak positif dari literasi, terutama bagian terakhir ini, orang-orang itu akan menjadi orang yang modern, ya, dengan menimba literasi, menggerakkan literasi dari hal yang berwawasan dunia maya, ya, dengan wawasan yang kaitannya dengan elektronik, ya, oleh elektronik yang sudah
menjadi kebutuhan dunia, sudah menjadi kebutuhan dunia sekarang ini. Oke, bagaimana waktunya sekarang sudah masih tersisa? Apa ada yang ditanyakan? Ini silakan dari pemandu acara. Apakah literasi dapat mengembangkan minat baca pada anak-anak zaman sekarang yang lebih suka bermain ponsel daripada untuk membaca buku? Sebetulnya tadi Bapak sudah disampaikan. Begini, Bapak memberikan tips kepada kalian. Bapak sendiri punya anak, suka main games, ya, itu yang namanya apa? PUBG itu sudah jadi hobinya ya, tiap malam. Nah, sekarang anak Bapak sudah lulus ya di perguruan tinggi negeri, kebetulan di Politeknik Negeri. Nah, dulu memilih di Politeknik Negeri di Bandung gitu ya, tapi dia alhamdulillah mendapat, sekalipun mendapat pilihan 2 tapi tetap di negeri, di Politeknik Negeri Subang. Alhamdulillah. Tiduran aja dia mau PUBG aja tiap malam, gitu ya. Ternyata ya, yang nggak PUBG belum tentu lolos gitu. Yang tidak PUBG, yang belajar aja juga belum tentu lolos gitu. Anak Bapak tiap malam PUBG, ya. Nah nanti ini jangan menjadi pengesahan sebagai wah berarti kamu tuh boleh, bukan seperti itu. Nah kalau Bapak dengan anak Bapak suka begini. Kamu udah bosan belum? Itu aja selesai. Bapak nggak suka melarang. Suatu saat akan bosan. Masa kamu sudah mau belajar, mau ujian masih gitu aja? Nanti juga bosan. Benar itu bosan sekarang ada di rumah. Nanti bulan Agustus sudah mulai masuk perkuliahan gitu ya. Bapak tanya, kenapa kamu nggak PUBG? Bosan Pak. Bapak bilang bukan. Jadi bosan yang melarang itu sebetulnya bukan di sudah, kamu jangan PUBG ini. Akhirnya dia pindah ke belakang kanan ayah PUBG lagi. Orang belum bosan. Ini pengalaman Bapak, tetapi yang lain juga pasti punya pengalaman. Gitu. Anak Bapak main PUBG tiap malam sampai jam 3, terserah aja. Tetapi itu kira-kira ya, ketika sudah bosan, ya jangan menyentuh lagi. Dia tuh pengen berhenti sebetulnya, tapi nunggu bosan. Tapi lain lagi dengan narkoba, Bapak nggak memberi rekomendasi. Ini mah dengan gadget. Jadi kalau ada yang menafsirkan ya orang bodoh aja yang menafsirkan ini. Kalau narkoba pun begitu Pak. Kalau nanti sudah bosan nanti enggak untuk narkoba. Sekali lagi untuk narkoba tidak. Bapak tidak memberi rekomendasi itu. Seperti itu. Coba bayangkan. Seseorang yang terus PUBG dibandingkan dengan buka bokep mau apa? Lebih parah, lebih rusak. Jadi ada pembanding di mana wah itu masih wajar. PUBG yang lain buka bokep itu lebih hancur dia. Terus dia larang, apakah pada hari itu selesai? Enggak. Besok kumpul lagi dengan temannya, pergi ke belakang kanan ayam, pergi ke rumah kosong. Ya PUBG. Masalahnya apa? Belum bosan. Itulah kira-kira. Jadi anak-anakku, ini tolong terutama kepada peserta didik baru, kalian itu harus bijaksana menyikapi apa yang kalian miliki, tentu masalah PUBG. Ini tadi pertanyaan tadi itu betul, ada plus minus di sini. Betul, banyak manfaatnya. Nih, apakah orang tua melarang tidak memiliki HP tidak berdosa? Bisa saja berdosa. Orang di dalam itu ada bacaan Quran, bisa menghafal Quran, bisa menghafal tajwid, bisa menyimak ulama-ulama besar, bisa saja berdosa. Terus bilang, "Mak, saya PUBG, Mak, saya kan buka ini juga belajar ngaji, kan dosa itu. Pokoknya jangan, bisa dosa orang tua." Jadi orang tua yang bijak bagaimana? Ayolah, tapi yang bijak ya, ingat waktu PUBG, waktu sholat dulu, PUBG lagi, makan, sholat, PUBG lagi. Paling tidak seperti itu. Yang bagus kan, yang ideal kan begini. Kita sholat, ya bersih-bersih rumah,
ya ada pekerjaan yang kelihatan itu kan PUBG lagi, ada sholat makan, itu yang ideal yang begitu. Ya, tapi ada sesuatu yang minimal, ya paling tidak PUBG, kedengaran sholat asar, sholat dulu, PUBG lagi. Anak bapak disuruh begitu. Kalau udah kalian, kamu udah sholat, sudah PUBG itu, kamu udah makan, udah. Bayangkan kalau sholat terus tapi nggak makan, ya bisa mati. Itu minimal seperti itu, minimal. Ya dia kalau PUBG terus sampai siang malam itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi jelas jawabannya tadi, manfaatnya sangat besar. Tinggal dikembalikan kepada si pemilik teknologi itu bijaksana atau tidak, mau digunakan seperti apa. Kalau orang diberi pisau mau digunakan untuk membunuh atau untuk menebang pohon-pohon yang menebang pohon atau menebang rumput-rumput liar yang tidak enak dipandang, seperti itu. Jadi tergantung kepada si pemilik, sang pemilik itu. Ada lagi pertanyaannya? Cukup mungkin ya, itu saja anak-anakku, dan selamat berada di sekolah di kampus SMA di Sucomreng ini. Itu untuk bersama-sama mendewasakan diri. Jadi untuk sama-sama mendewasakan diri. Kalian bersekolah itu kalau dikatakan pintar gitu ya, sekalipun itu tujuan, itu belum tentu ditakdirkan di dalam pintar. Sekalipun itu tujuan. Tetapi yang namanya perubahan diri pasti. Ya. Jadi sekolah dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu adalah tujuannya untuk proses. Itulah. Jadi mari berada bersama-sama di kampus SMA Negeri Comreng ini bersama-sama untuk berniat dengan itikad baik merubah tingkah laku. Pintar mah nanti nuturkeun lah. Pintar mah nanti juga ngikutin. Ya pikir ya, nanti ngikutin pintar. Gitu. Nanti pintar. Jadi kamu perubahan tingkah laku waktu di SMP ya, ke sekolah itu bolosnya seminggu 2 kali ya. Nanti udah di SMA bolosnya sebulan sekali lah. Itu kan terjadi perubahan tingkah laku ya. Jangan udah di SMA malah jadi 1 minggu 3 kali. Nah itu tidak terjadi perubahan tingkah laku. Nah itulah itu gambarannya seperti itu. Itulah kira-kira, dan ini waktunya sudah cukup. Atas kekurangan dan kelebihannya yang materi Bapak sampaikan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.